Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, dan juga dalam kita terus untuk beristiqomah di jalannya Allah Azza wa Jalla, yakni salah satunya adalah dalam rangka menuntut ilmu. Tatkala seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupannya dia lupa atau dia berbuat khilaf, maka sudah barang tentu hamba yang bertakwa tadi segera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mereka pun tidak ingin meninggalkan dan menyia-nyiakan waktunya untuk apa? Untuk mengejar dunia. Sehingga waktu yang dia manfaatkan, yang dia konsep, dan yang dia tentukan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya para hadirin sekalian yang hadir di sini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemurahan rizki yang berlimpah dan berkah, serta diberikannya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, diberikannya kita kesehatan wal afiyah hatta yaumul maut, sampai maut itu menghampiri kita, dan kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hatta ummah yattabi'u, ya, sampai umat yang mengikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yaumul qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, ya. Walaupun sedikit memiliki hutang, ya, sedikit ada masalah, ya, sedikit juga sedang sakit, ya. Tapi kita harus syukuri yang banyak, ya. Jadi dari yang sedikit itu pasti ada yang banyak yang kita syukuri, ya. Kita masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, ya. Masih bisa berkumpul dengan teman-teman kita di sini. Maka itu adalah bagian nikmat yang terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Di samping ketika kita menghadapi masalah, terlilitnya hutang, ya, ada yang sakit juga, ya. Mungkin permasalahan finansial, permasalahan psikologi, apapun itu bentuknya, maka tentunya itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita lewati dan tidak perlu kita berlarut-larut di dalamnya, ya. Labudda qawi, ya, harus kuat, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat riba, ya. Ayat apa? Ayat riba di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu sahabat sekalian? Belum tahu? Belum tahu ayat riba, ya?
Masya Allah ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan belajar dan tentunya meninggalkan serta merubah gaya hidup kita untuk menjauhi ar-riba ya. Apa itu? Riba ya. Di beberapa kajian sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tentang riba ya. Maka kalau yang mengikuti kajian ini, yang istiqomah di dalamnya, insya Allah masih ingat ya. Kalau yang baru datang, maka insya Allah akan nanti ada sedikit penjelasan ya di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 atau yang disebut dengan ayatul riba ya, ayat-ayat riba. Tapi kita akan membahas satu ayat saja, yaitu 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Subhanallah ya. Saya jelaskan dulu artinya ya, baru kita bahas tentang tafsirnya. Alladzi yaquluna riba, orang-orang yang memakan riba. La yaqumu, kumu itu apa? Dari qama yaqumu, dari kata qama yaqumu, al-qum, berdiri ya. Tidak dapat berdiri, la yaqumu ila kama yaqumul ladzi, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masal, seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton. Karena apa? Tekanan penyakit gila ya. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berpendapat, mengatakan, berpikir, memahami bahwa sesungguhnya ya, jual beli itu sama dengan riba. Innama bai'u mislur riba itu sesungguhnya orang-orang itu menyamakan antara riba dengan jual beli. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Ya. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dari Allah, fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah ya. Dan dia lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Disinilah di akhir ayat ini yang mengerikan sekali, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka itu adalah orang yang akan nanti menjadi penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Coba kita bisa bayangkan Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Ketika kita membaca satu ayat ini saja, surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini disebutkan di dalam yang terakhir, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah menjadi penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kira-kira Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, dosa apa yang menyebabkan seseorang masuk neraka dan kekal di dalamnya? Ada yang tahu? Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Berarti riba ini, perilaku riba ini, itu jangan dijadikan hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan kita dengan bangganya, dengan sukacita, ya, melakukan riba ini dengan sukarela. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau memang saat ini Bapak Ibu sahabat sekalian masih bersukacita, masih meremehkan perkara yang ini, perkara riba ini, maka naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita.
Semoga Allah berikan kita hidayah dan teman kita hidayah, saudara kita hidayah, kerabat kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin yang masih memahami, berpendapat bahwasannya riba itu halal atau menyepelekan perkara riba. Padahal di ayat ini jelas sekali. Ini belum kita tafsir ya, belum kita syarah, baru terjemahannya saja. Ini sudah begitu mengerikan, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Ya. Di sini kita bahas sedikit demi sedikit ya. Alladzina yaquluna riba wa yaqumul ladzi wa yaqumuna ila kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Dengan kata lain, tidak sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan seperti apa? Seperti orang gila. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat nonton film zombie itu, tahu kan? Dia ketika mati, ditembak dor, mati gitu ya. Itu dia menjadi zombie, bagaimana perilakunya? Dia bangun dengan sempoyongan. Seperti itulah kurang lebih gambaran. Ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan dia seperti zombie itu. Ya. Dia bangun ya dengan sempoyongan seperti tekanan ya, memiliki penyakit gila. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba dibangkitkan pada hari kiamat nanti itu dalam keadaan gila dan tercekik. Ya. Dan berikutnya Said Ibnu Jubair, Al-Hasan Qatadah dan Muqatil Ibnu Hayyan ya, mereka juga mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan setan. Ya. Dan berikutnya Ibnu Munzir mengatakan telah menceritakan kepadaku, Al-Musanna telah menceritakan kepada kami ya, Muslim Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Rabi'ah ya, Ibnu Kalsum telah menceritakan kepada kami, ayahku dari Said Ibnu Jubair ya, Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kelak nanti di hari kiamat dikatakan kepada pemakan riba, ambillah senjatamu untuk perang. Lalu ia membacakan firman-Nya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka para ulama terdahulu mengatakan nanti kelak di hari kiamat ya, Allah menyuruh kalian orang-orang yang memakan riba untuk mengambil senjata kalian. Ambillah senjata kalian. Tapi mereka tidak mengerti. Saking apa? Saking gilanya mereka, saking memiliki tekanannya mereka. Dan demikian itu terjadi ketika mereka bangkit dari kuburnya ya. Kalau orang-orang yang lain yang tidak memakan riba ya, ketika bangkit dari kuburnya, apalagi orang yang soleh, maka dia tegak ya, khidmat dia, paham dia, siap menerima apa yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla, siap untuk menghadapi al-mizan. Tapi bagi orang yang memiliki ataupun mengedepankan riba, mengambil riba ya, dan melakukan riba, naudzubillah, mereka berdiri dengan sempoyongan. Bahkan mereka diperintahkan untuk mengambil senjata saja, mereka tidak mampu karena mereka tidak paham. La yafham huwa ya, mereka tidak paham ya. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan tentang hadis Isra Mi'raj ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam ketika beliau ya melakukan Isra, melewati suatu kaum yang memiliki atau mendapati perutnya besar-besar seperti rumah. Bayangkan, perutnya itu besarnya seperti rumah ya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang mereka ya.
bertanya tentang mereka, lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam hadis yang sahih, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu lailatu al-isra bi ala qaumi butunuhum qalbuyuti fihal hayatu turamin kharizi butunihi faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i akalatu ar-riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersua di malam aku menjalani Isra dengan suatu kaum yang perut mereka sebesar-besar rumah. Di dalam perut mereka terdapat ular-ular yang masuk dari perut mereka. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Naudzubillah min dzalik. Dengan lafaz yang sama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Hasan dan Affan. Ya. Jadi tidak bisa diremehkan Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, perkara riba ini. Padahal kita bisa lihat, kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, bahkan bisa jadi kita adalah aktor utamanya saat ini di dalam dosa riba. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah meremehkan perkara yang ini, bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana sedekah kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana doa-doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sedangkan kita masih berkelimang di dalam dosa-dosa riba. Dosa-dosa yang begitu besar sampai pelakunya dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasannya ketika kita mengetahui ilmu walaupun sedikit, tapi kita bisa mengamalkannya, maka itu adalah sebuah karunia yang besar, itu adalah sebuah rezeki yang besar. Karena tidak sedikit di antara kita mendapati ilmu, lalu kita berat sekali untuk menjalankan keilmuan itu. Berat sekali untuk menjalankan amalan-amalan soleh tersebut. Ini tidak perlu dijalankan, tapi ini ditinggalkan. Berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita saja bisa bangkit dari tidur kita untuk istiqomah, sholat qiyamul lail, sholat duha, menahan lapar, menahan haus, saum Senin dan Kemis, itu semua dilakukan. Itu semua ajakan atau perintah yang butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya juga. Tapi yang ini berbeda, kita hanya disuruh meninggalkan. Berarti secara logika kita lebih mudah sebenarnya meninggalkan atau melakukan. Lebih mudah meninggalkan. Tapi yang terjadi apa? Tidak mudah kita untuk meninggalkan riba. Dan bahkan kita mendekati riba, ya, bergaul dengan riba, dekat dengan riba, dan bermudah-mudahan dengan pelaku riba. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin meninggalkan riba, mulai dari meninggalkan orang-orang yang bergelimang dosa riba. Karena itu akan menular, pasti menular. Contoh saja, di antara tetangga kita ada yang memiliki handphone baru, iPhone 15 Pro yang harganya 30 juta lebih. Datang ke kajian, Masya Allah, handphonenya bagus banget, Iya. Tahu nggak? Aku dapat handphone dari mana? Dari marketplace pay. Lagi ada promo, ya. Senang sekali tuh. Dan bahkan promo itu dilakukan flash sale jam 12 malam. Bayangkan, kita setia menunggu sampai jam 12 malam untuk promo yang mengantarkan kita ke neraka. Dan itu cepat-cepatan, Bun. Saya alhamdulillah
Sudah berbuat dosa, mengatakan alhamdulillah. Naudzubillah. Ini orang ini nggak tahu diri. Sudah berbuat dosa, tapi mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih rezeki anak soleh. Astagfirullah. Ya. Untuk perkara yang ini, jangan biasakan diri kita untuk sebentar-sebentar rezeki anak soleh. Sebentar-sebentar rezeki anak soleh. Padahal di dalam surat An-Najm ayat 32 disebutkan fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bima nittaqo. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bermudah-mudahan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan kalian. Karena sesungguhnya Allah yang mengetahui bagaimana ukuran takwa kalian itu. Kita ini terlalu mudah dapat rezeki anak soleh, alhamdulillah. Siapa yang bilang kita soleh? Oh, kita bergelimang riba saja mengucapkan alhamdulillah. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Setelah kita mendengar cerita tadi, teman kita, teman ngaji kita, gitu ya bun ya. Emang angsurannya berapa? Murah bun, 1 bulan cuman 400.000. Ya kan bun? Gampang bun, nanti saya ajarin caranya gimana. Ya, anak bunda jajannya sehari berapa? Sehari 20.000. Ah, itu dia bisa tuh. Ya, kurangin aja jajannya 10.000. Yang 10.000 buat ngangsur iPhone. Naudzubillah. Jolim lagi kepada anak kita yang harusnya ini sebuah amanah diberikan suami kita, sudah dianggarkan 20.000, maka dikurangi lagi. Bayangkan, gara-gara riba seorang ibu zolim kepada anaknya. Ini nggak ada di berita koran manapun, nggak ada. Ya, antum cari nggak ada. Tapi ini terjadi. Banyak umat-umat ini, saudara-saudara kita yang melakukan demikian. Atau bisa jadi mengurangi ukuran belanja. Yang harusnya belanja satu hari 100.000 dikurangi jadi 75.000. Suaminya pulang, mah makan mah, oh, cuman pakai telur lagi mah. Iya apa-apa mahal bah, mahal banget apa-apa. Iya kan? Padahal handphonenya digenggam terus. Ya, ditanya itu handphone baru mah. Iya dapat flash sale, promo katanya gitu. Rezeki anak soleh, balik lagi begitu. Ditanya suaminya dapat arisan, ya pasti nggak jujur, bener nggak? Kalau si istri itu ngomong enggak, ini ngutang sebulan kredit 400.000 15 tahun, naudzubillah, misalkan gitu. Marah nggak suaminya? Marah nggak? Lah kenapa dilakuin bu? Kalau marah, bu? Enggak Ustadz, aku nggak ngambil iPhone kok, ambilnya Samsung. Wah podo ibu, ya. Ini yang membuat ngeri. Riba itu bukan hanya dampak satu kali dosa, tapi dosa apa tadi? Berbohong kepada suaminya, dolim kepada anaknya, tidak amanah. Nanti akan timbul dosa-dosa yang lainnya sampai kepada pembunuhan. Ya, serius. Riba itu bisa sampai ranahnya ke pembunuhan. Pembunuhan apa namanya? Pembunuhan karakter. Itu yang nomor 1. Meremehkan orang lain. Ya, merasa benar sendiri. Nah, akhirnya apa? Mencari pendapat sono sini. Ya, kalau riba itu halal. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, keadaan orang-orang yang membela riba, yang membela maksiat, ya seperti itu. Ya. Summa berikutnya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, berpendapat, memahami, ya, berpemahaman sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal di ayat yang sama, di lanjutan ayat yang sama, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini jelas-jelas Allah yang mengatakan sendiri bahwa riba itu haram. Bukan menurut ijma para ulama, bukan menurut ustadz, bukan menurut Rasulullah SAW, tapi yang mengatakan langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Riba itu haram. Jadi kalau ada yang berpendapat riba itu nggak apa-apa kalau sedikit,
Ya, nggak apa-apa kalau sedikit. Kita nggak bisa menghindari riba. Beli rumah tanpa riba nggak bisa. Beli mobil tanpa riba nggak bisa. Beli motor tanpa riba juga nggak bisa. Semua di zaman saat ini semua pakai riba. Nah, ini pendapat yang khoto, ini pendapat yang salah. Ya jangan diikuti. Kalau pikiran mindset kita seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengeluarkan kita dari mindset yang seperti itu. Jadi setiap apa yang kita miliki saat ini semua nanti berdasar dengan riba. Makanya jangan bergaul sama orang-orang yang melakukan riba. Jangan bergaul, tinggalkan, nggak ada masalah. Ustadz, memutuskan hubungan kan nggak boleh, haram. Kita nggak memutuskan hubungan, ya. Kita meninggalkan dia dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita bukan terus tidak memutus hubungan, tidak bersua, tidak ngobrol ataupun tidak membalas chattingannya, bukan. Tapi kita tidak bergaul saja. Ya. Kan kita punya banyak teman kan? Betul apa betul? Tapi apakah setiap hari kita harus ngobrol dengan semua teman kita? Enggak kan? Jangankan teman, saudara kita saja. Dari ayah, dari ibu, dari adik, dari kakak. Banyak kan saudara-saudara kita. Apakah setiap hari kita ngobrol? Enggak kan? Yang dimaksud meninggalkan ini bukan terus kita diputuskan hubungannya, bukan. Ya. Ada perkara-perkara yang kita tinggalkan, yaitu kita tidak bergaul kepada mereka. Agar apa? Agar kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka, ya. Dengan kata lain di sini disebutkan sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Dan hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik itu tidak mengakui kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekiranya hal ini termasuk di dalam pengertian kias analogi, niscaya mereka mengatakan sesungguhnya riba itu seperti jual beli. Tetapi ternyata mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Ya. Dengan kata lain jual beli itu sama dengan riba. Mengapa ini diharamkan sedangkan yang itu tidak? Kata mereka seperti itu berpendapat. Padahal jelas-jelas sama. Sebagaimana contoh ini, sebagaimana contoh. Ya. Saya datang ke leasing, ya, ada leasing nih. Beli motor cash, beli motor yang kalau cash harganya 20 juta, kalau di kredit harganya 35 juta. Ya. Di dealer ya, di dealer ya. Pasti ada DP-nya nggak? Walaupun kecil, anggaplah DP-nya 1 juta. DP-nya berapa? Oh, ya udah 500 wes. Bu, saya ajarin Bu. Kalau mau ngaku jangan di sini. Ya. Ketahuan deh, ya kan? Saya bilang 1 juta, bilang 500. Ya kan? Baru masalah nominal aja udah didebat. Ya. Ini kan ketahuan nih para suaminya denger nih. Ibu-ibu lebih tahu nih, ya. Berapa Bu? Nah, kompak kan berapa? 500. 500.000, ya. Setelah motor dikirim, bulan depan kita ngangsur. Berapa nilainya Bu? Ayo, nggak mau kecolongan ya? Berapa? 700.000. Iya, 700.000 selama 36 bulan. Ya kan? 700.000 selama 36 bulan. Ya. Harganya berapa tadi? 20 juta jadi 35 juta. Sama. Ya. Berarti ada yang berbeda antara beli cash dengan beli kredit. Terus nih misal saya ini bukan dealer, juga bukan leasing, Bu. Tapi saya jualan motor. Motornya sama, mereknya sama, warnanya sama, harganya sama. Ya, kalau beli cash 20 juta. Kalau beli cash berapa? 20 juta. Kalau kredit sama 35 juta. Sama pokoknya.
DP-nya sama lah 500.000, angsurannya sama 700.000. Di antara beli di dealer sama beli di saya, sama nggak? Sama nggak? Sama. Nominalnya sama, DP-nya sama, marginnya sama, keuntungannya sama. Nah, ini yang mereka sebut sama itu seperti ini. Tapi akadnya yang berbeda, Bu. Akadnya yang berbeda, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian beli di leasing, beli di dealer, bahwasannya dealer itu yang bukan mengkreditkan Bapak Ibu, bukan. Mereka ada pihak ketiga, namanya apa? Leasing. Leasing itu pihak ketiga yang memberikan biaya, yang mengutangi jenengan, yang memberikan pinjaman jenengan. Kalau saya, bukan. Saya yang mengutangi jenengan. Saya yang langsung jual beli kepada jenengan. Kalau pihak dealer, leasing, itu namanya akad segitiga. Ada pemilik uang, pemilik barang, dan juga kreditur. Tapi kalau dengan saya hanya dua. Saya dengan bapak atau ibu. Bedanya di situ. Kenapa yang saya disebut halal? Ya karena memang akadnya yang seperti ini yang benar. Ya. Ini contoh kecil saja. Tapi siapa yang mau percaya, ya? Siapa yang mau percaya kepada bapak ibu? Kan itu masalahnya ya sekarang. Coba Ustadz, emang ada yang percaya kalau saya mau kredit? Datang misalkan ke rumah Pak RT deh, atau Pak RW yang orang kaya, atau Pak Lurah sekalipun orang kaya. Pak Lurah, saya mau beli motor, lewat Pak Lurah deh, biar nggak kena riba. Ya kan? Ya beli aja sono di dealer gitu kan. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka nggak percaya. Kepada siapa? Kepada kita, krediturnya. Betul apa betul? Bagaimana kita ini mau dipercaya? Maka jangan berharap kepada manusia. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya mintanya itu cash, jangan kredit, jangan ngutang. Kalau kita sudah minta cash, sudah minta tidak kredit pada Allah, tidak mau ngutang, tapi Allah takdirkan ngutang, nggak apa-apa. Itu beda lagi urusannya. Tapi kalau mindset kita, ya Pak RT nggak bisa, udahlah Pak RW nggak bisa, ya udah kan Pak Lurah nggak bisa, ustadznya aja sekarang yang ngomong tuh sembarangan kalau ngomong katanya, ya kan? Dan saya sering Bu di awal-awal dakwah riba itu seperti itu, banyak orang yang datang ke saya konsultasi, Ustadz cuman ngomong doang nggak ngasih solusi katanya. Lah terus ayat ini yang ngomong siapa? Allah. Ibu nggak percaya solusinya dari Allah? Saya bilang begitu. Ibu percaya ayat ini nggak? Iya percaya Ustadz. Kan Ustadz yang ngomong. Lah bukan saya. Ini ada ayatnya. Ibu baca sendiri deh. Nah dia setelah baca, lah ibu yang ngomong bukan saya. Kan gitu kan? Nah ini pikiran yang kebolak-balik. Ya. Belum sampai hari kiamat saja, belum kematian datang saja, pikirannya sudah seperti orang kena penyakit gila. Ya kan? Jadi percaya nggak percaya gitu. Makin kesini makin kesana katanya gitu. Ya kan? Nah itu masalahnya begitu. Ya, itu adalah filosofi orang-orang yang mutakhir ya, orang yang bingung dia. Dan berikutnya, wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makna pada ayat ini ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya yang menyanggah orang-orang yang protes tadi. Yang mereka katakan padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dengan riba. Walaupun sama, nominalnya sama, jumlahnya sama, tapi akadnya beda. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara hukum Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla Maha bijaksana dan Maha mengetahui keputusan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perintahkan. Ya. Dan tentunya bagi siapapun di dunia ini sebagai hamba Allah Azza wa Jalla memiliki taklif, beban syariat. Ya salah satunya ini, perintah Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan riba. Kalau kita tidak mau meninggalkan itu, maka sudah siap-siaplah. Berarti Bapak Ibu sekalian punya nyawa lebih dari satu kalau gitu. Ya.
sudah siap-siaplah. Mungkin punya orang dalam di neraka, ya, atau di surga, ya. Padahal mereka pasti dimintai apa? Pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Jadi kita nggak perlu bertanya, ya Allah kenapa sih riba diharamkan padahal kita butuh, padahal ini darurat, padahal kita benar-benar, ya, kita ngeriba ini buat ini loh, buat umat. Lucu nggak? Ngeriba kok buat umat, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu menghalalkan segala cara, bahkan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagi hamba-hambanya, hal itu dihalalkan ya halal, hal itu diharamkan ya haram. Dan Allah yang paling mengetahui mana yang membahayakan kita dan mana yang tidak membahayakan kita. Maka Allah melarang mereka yang memahami hal tersebut dari perilaku seperti itu. Dia lebih belas kasihan. Allah itu lebih mengasihi orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Sehingga Allah mengatakan, ya, wa ahalallahu bai'a wa harramar riba. Boleh minta minum ya, adik? Apa? Ya. Gitu ya. Ini gak riba kan ya? Ya. Sampai keselak nih. Bismillah. Karena itu dalam firman Allah Azza wa Jalla yang selanjutnya di ayat yang sama, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah. Ini tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah di dalam teks ini. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Jika Bapak Ibu sahabat sekalian yang baru tahu kalau riba itu haram pada hari ini, pada saat ini, insya Allah Allah memberikan rukhsah, ya, maka baginya apa yang telah diambilnya, apa yang telah dikerjakannya, ya, dahulu sebelum datangnya larangan, sebelum datangnya ilmu, dan urusannya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dikembalikan kepada Allah dan kita terbebas dari dosa tersebut, ya. Dengan kata lain, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan Allah, ilmunya terhadap riba, lalu mereka berhenti, lalu orang tersebut yang baru mengetahui tadi berhenti, ya, untuk melakukan riba, maka masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu telah diambilnya. Jadi yang dahulu itu tidak perlu diapa-apain, pakai aja, ya. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 95, afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Subhanallah. Ini coba bayangkan, ini adalah bentuk kasih sayang Allah sebagaimana belas kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Ya seperti ini. Bahkan melebihi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Kalau seorang ibu itu nggak tega, anaknya nangis di tengah malam karena kehausan, walaupun seorang ibu itu ngantuk, capek, lelah, tetap beliau itu melayani anaknya dengan baik. Tidak ingin anaknya kehausan, tidak ingin anaknya kelaparan, dan tidak ingin anaknya sakit. Dan bahkan kalau anaknya itu digigit nyamuk sekalipun, seorang ibu itu tidak akan tega. Sebesar itulah kasih sayang ibu seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana apa yang disampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 95, afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah lalu, yang sudah berlalu biarlah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu riba fil jahiliyah maudu'u tahta qadamai hataini wa awwalu riba ad'u riba Ar-adau ribal abbas. Semua riba jahiliyah telah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku ini atau dihapuskan. Mula-mula riba yang kuhapuskan adalah riba al-abbas, ya.
Nabiullah kita tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengembalikan bunganya ya yang diambil mereka masa jahiliyah, tidak, melainkan memaafkan apa yang telah berlalu, seperti juga disebutkan di dalam firman-Nya. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya ilmu dan larangan, dan urusan mereka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walaupun hamba-hambanya salah, walaupun hamba-hambanya bergelimang dosa, ya. Dari kecil Ustadz saya sudah diajarkan orang tua saya riba, sampai sekarang saya masih meriba. Itu kesalahannya luar biasa. Bahkan kalau ditebus dengan pahalanya itu belum tentu cukup pahalanya. Tapi Allah Azza wa Jalla hari ini ya memberitahu kita, bagi yang belum tahu ya, memberitahu kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan seluruh kesalahan kita tentang riba ketika ilmu itu datang kepada kita, larangan itu datang kepada kita. Ya, subhanallah. Summa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat di lanjutannya, di kalimat yang berikutnya ya, di kata yang berikutnya, wa man ada, orang yang kembali. Berarti apa? Orang yang balik lagi. Sudah jauh dari riba tapi dia nengok ke belakang begini. Dia bisa mundur atau dia bisa balik. Ya. yakni kembali apa? Melakukan riba. Padahal sudah tahu riba itu haram. Sudah dijelaskan ayatnya, tafsirnya, contohnya. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Ataupun kalau bergeming itu bisa hanya 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Dia tidak kuat hidup tanpa riba. Nggak kuat dia. Ya, la yastati. Saya nggak bisa hidup tanpa riba. Naudzubillahi min dzalik. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi siap Bu, Pak? Dengan status ini? Dengan stempel ini? Siap? Siap. Oh. Siapa yang siap tadi ya? Oh, ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, begitu ngeri. Ya. Kita membahas tentang ayat riba, 1 ayat riba saja. Begini sudah keadaan kita. Lemah, lemas. Gimana Ustadz? Anak saya sekolah kemarin pakai uang riba, rentenir lagi. Ya, naudzubillah. Terus Ustadz, kalau saya nggak ngelanjutin riba, nanti debt collector nagih ke rumah saya, nanti rentenir nagih ke rumah saya. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kalau antum sekalian yakin, meyakini Allah Tuhan kita, meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah kita, maka kita tidak lebih takut dari mereka. Ngapain kita takut? Sama-sama makan nasi kok, gitu? Nanti dia neror Ustadz, di telepon WA ganti nomornya, nanti di Facebook tutup Facebooknya, nanti dia di IG tutup IG-nya. Apa yang jadi masalah buat kita? Kita hidup tanpa WA bisa nggak? Bisa nggak Bu? Bisa. Hidup tanpa Facebook bisa tidak? Tanpa IG? Kalau Shopee jangan Ustadz, buat jualan katanya. Ya, ya gitu ya. Masya Allah ya. Jadi perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita itu jangan dituhankan. Itu hanya fasilitas saja. Kalau itu menyebabkan mudarat di kemudian hari, maka kita segera meninggalkan. Ya. Di sini Imam Abu Daud mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya Abu Daud telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Mu'in, dan berikutnya yang menceritakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaqumul riba, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan seton karena penyakit gila. Ya. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan berhenti muqabaroh ya, bagi hasil ya.
maka diserukan perang terhadapnya dari Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Hakim, ya, bahwasannya muqabarah ini, ya, juga dikenal dengan istilah mujaroah, ya, yaitu kalau di zaman dahulu itu sewa menyewa dan sebagainya, ya. Dan tentunya sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang satu ini, maka kita berhak untuk mengamalkannya. Kita diwajibkan untuk mengamalkannya dan kita berhak untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 76, "Wa fawqa kulli dzi ilmi alimun." Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Ya. Setelah kita menyampaikan, maka kita cari lagi ilmunya. Kita cari lagi ilmunya, kita sampaikan lagi kepada orang lain, kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ya. Dan bab riba ini merupakan bab yang paling sulit menurut kebanyakan ahli ilmu agama. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, seandainya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu keterangan yang memuaskan kepada kami tentang masalah jad, kakek, ya, maksudnya jad itu kakek, dan kalalah, serta beberapa bab yang menyangkut masalah riba. Yang dimaksudkan ialah beberapa masalah yang di dalamnya terdapat campuran masalah riba. Hukum syariat telah tegas-tegas menyatakan bahwa semua sarana yang menjurus ke arah hal yang diharamkan, hukumnya sama haramnya. Karena semua sarana yang membantu ke arah hal yang diharamkan itu menjadi kesempurnaan bagi perkara yang wajib yang diharamkan. Ya, di dalam hadis sahihan dari An-Nu'man Ibnu Bashir, ya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang apa? Yang syubhat. Maka barang siapa yang memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal syubhat, maka apa? Berarti dia telah terjerumus ke dalam hal yang haram. Jadi syubhat aja kita tidak boleh mendekati, apalagi yang haram. Ya. Da'ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan melakukanlah perkara yang tidak meragukanmu. Kalau ada dua pilihan di dalam transaksi, ini riba atau tidak, ya, pilih, tinggalkan sampai tahu ilmunya. Karena bisa jadi kita baru tahu ilmunya, ada orang yang memberitahu lagi ilmunya kepada kita yang jauh lebih tinggi ilmunya, ya. Sehingga Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, ya, ini ada nasihat, ya, terkait perkara riba ini. Ya, istafti qalbaka wa in aftaka nasu wa aftauka. Mintalah fatwa, tanyakanlah kepada hatimu, sekalipun orang-orang meminta fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwanya kepadamu. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, maka pertanyakan kembali diri kita. Ini benar tidak, ya? Sudah yakin belum kalau ini transaksi itu benar-benar terbebas dari riba? Transaksi ini terbebas dari kezaliman. Transaksi ini terbebas dari penipuan. Ya, maka sebelum kita minta fatwa kepada orang lain, maka tanyakan kepada diri kita dulu. Karena ini adalah pondasi yang awal. Kalau kita terlanjur menanyakan kepada orang lain, dan biasanya apa sih? Biasanya kita mencari pembenaran, Pak. Oh, ustadz ini membolehkan. Kok kenapa ustadz sana nggak membolehkan? Cari lagi ustadz lain yang seolah-olah mengadu domba. Ustadz, saya mau tanya. Saya kan mau transaksi ini. Ustadz ini bilang boleh. Ustadz ini bilang tidak boleh. Saya harus ngikutin yang mana? Tambah pusing kan? Iya. Maka tanyakanlah kepada diri sendiri. Karena tidak semua ustadz itu paham tentang ilmu riba. Disampaikan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kita, bab ini itu begitu sulit, begitu pelik, dan begitu jelumet, ya, ribet, seperti benang kusut. Ya, tidak semua ustadz paham tentang apa itu hakikatnya riba. Baik Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, cukup demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya ilmu ini adalah ilmu karunia dari Allah Azza wa Jalla terhadap diri kita yang hadir pada hari ini, dan tentunya ini adalah wasiat untuk diri saya sendiri. Semoga kita menjauhkan diri dari perkara riba.
Semoga Allah Azza wa Jalla tidak mendekatkan terhadap maksiat riba ini. Dan semoga keturunan-keturunan kita tidak pernah mendapati kemaksiatan riba ini. Dan Allah anugerahkan harta yang berkah dan berlimpah kepada kita, keluarga kita, dan keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.